Puji Tuhan, haleluya, shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun Saudara berada. Marilah pagi hari ini saya ajak untuk kita merendahkan hati kita. Kita mau bawa ucapan syukur dan pengagungan kita bagi Yesus. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pujian dan syukur yang terbaik bagi Yesus. Kita sama-sama sepakat, kita tundukkan kepala dan kita berdoa sebelum kita menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Kau memberkati kami dengan kasih yang baru, semangat baru, pengharapan baru. Kami bersyukur karena kebaikan demi kebaikan yang terus kami rasakan pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami rindu memberikan pujian syukur pengagungan kami hanya bagi Engkau. Bila hadirat-Mu Tuhan turun memenuhi setiap kami, memulihkan setiap dahaga kami. Inilah waktu terbaik kami berikan hanya untuk Yesus, kekasih hati kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari bersama dengan kesungguhan hati pun nyatakan bagi Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari jemaat Tuhan pagi hari ini sama-sama rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Bawa setiap doamu, permohonanmu hanya pada Yesus. Dia yang memberikan jalan keluar atas hidupku dan hidupmu. Satu hal, terus pegang firman janji Tuhan, bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Dia Allah yang selalu menempati setiap janji-janji firman-Nya dalam hidup kita. Dia mendengar setiap doa permohonan kita. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dan nyatakan bersama-sama dengan kesungguhan hati, taruh imanmu pada Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia
jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Syukur bagimu Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia, tak pernah Kau tinggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, baik kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat setia-Mu yang limpah atasku. Kami bersyukur Tuhan, hanya Kau yang layak, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kau yang layak kami muliakan, Kau yang layak kami sembah selamanya Tuhan. Haleluya. Ya ralama syaralamo, hinaralama siaralamo, hinaralama syaralama si. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan selamanya Tuhan. Kau Allah yang baik. Sungguh besar kasih-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan atas setiap kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini, buat berjumpaan yang indah dan manis bersama Tuhan. Kami buka hati kami buka hari kami bersama dengan Tuhan. Kami siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Bila firman Tuhan dapat menjadi pegangan dan rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Amin. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang kepada Tuhan. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Subtema di bulan ini adalah darah Kristus membawa kasih karunia. Mari bersama-sama kita buka di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai dengan yang 10. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Amin. Kalau Bapak Ibu baca kitab Efesus ini, kitab yang luar biasa, ditulis untuk jemaat di Efesus. Pada saat itu saudara, Rasul Paulus menyampaikan bahwa sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa
pengampunan dosa hanya karena darahnya, hanya karena Tuhan yang melakukan penebusan bagi setiap kita dan menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Lah, kekayaan kasih karunia ini yang dimaksudkan di dalam Efesus pasal yang pertama ini berbicara mengenai apa? Ternyata berbicara mengenai segala hikmat dan pengertian. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin sampaikan bahwa hikmat dan pengertian di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan itu mutlak diperlukan. Kenapa, Saudara? Karena melalui hikmat dan pengertian itu kita bisa melakukan berbagai hal tentunya yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Bahkan firman Tuhan katakan juga kita akan dibuat berhasil dan beruntung. Itu karena hikmat dan pengertian yang Tuhan berikan atas setiap kita. Bahasa diberikan itu tidak hanya disodorkan begitu, tetapi firman Tuhan katakan dilimpahkan. Kata yang dipakai adalah kata dilimpahkan. Dilimpahkan ini berarti sesuatu yang banyak, sesuatu yang besar. Lah, inilah kasih karunia. Darahnya oleh karena penebusan itu, Saudara, kita dilimpahi dengan hikmat dan pengertian. Lah, hikmat dan pengertian itu tujuannya untuk apa? Di ayat yang ke-9 yang sudah kita baca tadi menyampaikan itu, Saudara. Apa? Menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Wow. Hikmat dan pengertian yang diberikan kepada kita ternyata untuk supaya kita mengetahui rahasia-rahasia kehendak daripada Allah atas dunia ini, atas hidup kita pribadi kita. Maka, Saudara, sejatinya setiap kita sudah dimampukan untuk menjalani masa depan. Kenapa? Karena ada hikmat dan pengertian ya, yang sumbernya daripada Tuhan. Tentu ini akan menuntun kita, akan memimpin langkah kita, dan itu semua akan membuka rahasia-rahasia kehendak Tuhan atas setiap kita. Di ayat selanjutnya berkata, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Sekali lagi, di ayat yang 10 ini juga mengingatkan tentang hari Tuhan. Mengingatkan tentang, kalau bulan lalu kita berbicara mengenai mempelai, mengingatkan tentang perjamuan kawin, di mana kita akan dipersatukan dengan Kristus. Kita akan dipertemukan dengan Kristus. Lah, ini semua membutuhkan hikmat dan pengertian daripada Tuhan. Kalau berbicara hikmat, Saudara, tentu kita ingat yang namanya Salomo. Ketika Salomo luar biasa di hadapan Tuhan, kemudian Tuhan bertanya kepada Salomo, Salomo, apa yang kamu minta? Apa, Saudara? Salomo menjawab, hikmat dan pengertian, sebuah kebijaksanaan. Tuhan kemudian berbicara kepada Salomo, loh, kenapa kamu tidak minta pangkat ya? Kenapa tidak minta kedudukan? Kenapa tidak minta harta benda? Tetapi engkau meminta sesuatu yang luar biasa. Akhirnya apa, Saudara? Segala sesuatu, hikmat, harta benda, kedudukan itu juga diberikan kepada Salomo. Wow. Dan Alkitab mencatat Salomo adalah raja yang termasyhur di
dimanapun belahan dunia. Alkitab mencatat seperti itu. Bukankah hikmat dan pengertian ini menjadi dasar setiap kita beriman kepada Tuhan? Melalui hikmat dan pengertian yang luar biasa itu, kita bisa menjalani hari-hari kita. Kalau Bapak Ibu punya masalah, punya problem, datang kepada Tuhan terlebih dahulu, minta hikmat dan pengertian. Sebenarnya apa sih yang terjadi gitu? Sebenarnya apa yang harus aku kerjakan? Atau Bapak Ibu Saudara diperhadapkan di persimpangan jalan, Bapak Ibu Saudara diperhadapkan dengan keputusan-keputusan yang penting, dan Bapak Ibu Saudara mungkin merasakan bahwa keputusan ini dua-duanya penting. Saya harus ambil yang mana? Minta hikmat dan pengertian daripada Tuhan. Karena apa? Karena sudah dilimpahkan atas setiap kita. Nah, itulah kasih karunia Allah. Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kita. Saudara, hikmat dan pengertian sangat mutlak diperlukan bagi setiap kita. Mari sama-sama datang kepada Tuhan, minta hikmat dan marifat, pengertian, supaya kita boleh menjalani hari-hari ini. Firman Tuhan katakan hari-hari tidak semakin baik, tapi semakin jahat. Kalau orang dunia bilang 2023 nanti resesi ekonomi dan lain sebagainya, kita harus tetap survive, kita harus tetap percaya, kita harus tetap beriman kepada Tuhan, bahwa dengan Tuhan, dengan Allah yang sudah memberikan hikmat dan marifat pengertian kepada setiap kita, kita boleh melaluinya dengan luar biasa. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah, Kau memberikan hikmat dan pengertian bagi setiap kami. Bapa, kiranya Engkau menolong setiap kami, ya kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Kami boleh datang kepada Tuhan ketika kami memerlukan hikmat itu. Ketika kami di persimpangan jalan, Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat Tuhan yang setia mendengarkan doa online. Berkati dalam sehari ini Tuhan, hikmat marifat, pengertian menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.